Tiga adalah taman air di dalam ruangan terbesar di Rusia dan saya akan tinggal di sini sampai saya diusir. Di sini ada segalanya, makanan tanpa batas, toilet, hiburan, bahkan tempat untuk bersembunyi dan tidur. Tapi ada masalah, kita tidak boleh tinggal di sini secara resmi. Kalau saya integesta. Kalau kita beli tiket, kita dapat gelang pelacak waktu masuk dan keluar. Jadi kalau kita tetap di sini setelah tutup, sistem akan tahu. Makanya sekarang kita pakai seragam konstruksi supaya bisa masuk sebagai pekerja. Kalau gagal, kita bakal diusir sebelum eksperimen dimulai. Halo, boleh lewat sini? Kami punya... Ada izinnya, ada izin. Tidak. Tolong ambil gelang di kasir. Halo, katanya kami bisa mendapatkan gelang di sini. Ini untuk Anda. Terima kasih banyak. Pelan-pelan kita jantungku berdegup kencang sekali, tapi kita tetap diberi gelang ini gitu. Tapi kita akan cari cara untuk melepasnya. Ya, menyamar jadi staf hanyalah satu dari banyak aturan yang harus kita langgar agar bisa tetap di sini, dan setiap jam situasinya akan makin berbahaya dan sulit ya ke semua orang pergi. Ini pengunjung terakhir, ya tidak ada siapa-siapa di sini. Kurasa kita sedang melakukan sesuatu yang ilegal sekarang. Saya sekarang sedang duduk di perosotan. Saat ini kami mencoba membaur dengan kerumunan. Kami bersikap layaknya pengunjung biasa. Secara teknis kami hanya boleh berada di sini sampai jam 10 malam. Setelah itu taman air tutup dan staf mulai berkeliling. Namun masalahnya, kami tidak tahu apakah ada staf yang tetap tinggal di malam hari. Lihat saja betapa luasnya tempat ini. Benar-benar ada banyak sekali orang di sini. Jadi hal pertama yang harus kami lakukan adalah menjelajahi area taman air ini. Dengan harapan tidak ada yang menyadari ada dua pekerja yang tiba-tiba memutuskan untuk menguji kekuatan seluncuran. Tapi karena kami merekam semuanya dengan kamera yang cukup besar, hal itu mulai menarik terlalu banyak perhatian. Saya baru saja menyadari ada seorang staf yang terus melihat ke arah kami, dan saya tidak menyukainya. Tapi masalah kami sekarang bukan itu, melainkan makanan. Dan karena gelang kami menghadapi kendala pertama. Permisi, apakah di sini bisa bayar pakai kartu? Oke teman-teman, kita ada masalah kecil. Aku tidak tahu apakah kita bisa membayar pakai gelang ini, karena sebenarnya kita dikasih ini sebagai pekerja. Jadi kita akan pakai gelang operator kita yang memang sudah membelinya. Sudah terlihat bahwa jumlah pengunjung bertambah dan staf semakin sering memperhatikan kegiatan syuting kami. Kami mencoba untuk tidak terlalu sering merekam agar tidak terlihat mencurigakan, tapi sepertinya kami sudah diawasi. Jadi tugas kami berikutnya adalah mencari tempat tersembunyi untuk menghabiskan waktu. Awalnya semua berjalan lancar. Kami sudah beberapa jam merekam dengan tenang di area taman air dan tidak ada yang mencoba menghentikan kami. Namun sayangnya itu hanya masalah waktu. Apakah Anda sudah mendapatkan izin untuk merekam? Sekali lagi, ya. Jadi kami sedang membuat vlog YouTube, iklan untuk taman air ini. Kami tidak melanggar aturan apapun dan tidak mengganggu siapapun. Lihat, saya tidak diberitahu. Biar saya pastikan dulu kalau perlu. Ya, seru bisa. Saat ini saya berusaha keras agar kami tidak ketahuan gitu. Masalahnya tuh kami tidak sedang membuat iklan dan pihak pengelola belum tahu gitu. Ya jika mereka memeriksa kamera untuk tahu cara kami masuk, semuanya bisa berakhir sekarang juga. Ya kami sedang membuat video YouTube tentang taman air ini gitu. Mari saya ajak kalian berkeliling sebentar. Keren sekali. Bagus. Ayo, dari sini terlihat pemandangan terbaik ke arah taman air. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah bagaimana kita berhasil meyakinkan semua orang bahwa kita sedang syuting iklan taman air ini. Dua seluncuran ini untuk anak-anak, tapi ini seru sekali. Jadi lebih baik coba saja. Kalau ada pertanyaan, silakan datang dan tanya. Jangan malu-malu. Saya jelaskan semuanya. Mantap, terima kasih banyak. Lucunya, tidak ada yang bertanya kami dari perusahaan mana. Dan sama sekali tidak ada bukti bahwa syuting ini sudah disetujui. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkomentar apa. Sepertinya mereka sekarang mengira kita sedang syuting iklan. Itu artinya kita bisa berada di sini secara legal sampai tutup. Tapi jelas tidak perlu jadi jenius untuk tahu kalau ini tidak akan memakan banyak waktu. Sepanjang hari ini kita akan saya berpura-pura sedang syuting iklan. Dan tahu tidak, ini cukup menyenangkan. Kami benar-benar bingung. Semuanya terasa seperti mimpi. Dan meski sekarang kami akrab dengan staf, mereka tetap mengawasi kami. Itu artinya penyamaran kami hanya tinggal menunggu waktu. Halo, sekali lagi. Maaf, boleh tanya, menurut Anda, di mana seluncuran paling keren di sini? Dengar teman-teman, seluncuran paling keren di taman air ini, saya rekomendasikan. Ya, sudahlah. Jadi teman-teman, sekarang kita harus memutuskan siapa yang akan naik seluncuran paling seram dan paling ekstrim di taman air ini. Nah, saya usulkan Marat. Besok dia ulang tahun. Lumayan, aku suka.
Ini kameramen kami, Marat, dan kebetulan besok adalah hari ulang tahunnya. Sebenarnya seminggu sebelum syuting kami sudah merencanakan semua video ini agar malam ini bisa memberi Marat kejutan paling luar biasa dalam hidupnya. Intinya, kita harus menyiapkan lokasi, kado, dan dekorasi agar setelah tutup kita bisa menghias semuanya diam-diam dan memberi kejutan ulang tahun untuk Marat. Agar semuanya berjalan sempurna, Vlad Morozov bergabung dengan kita. Nah teman-teman, ini Vlad Morozov. Akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu, kolaborasi kita. Dia membuat video seperti kami, zero format yang serupa, Nisfe PDK. Dan karena kamu ada di sini, aku ingin tahu, mungkin ada saran darimu ya bagaimana cara bersembunyi di sini. Ya, saya sudah pernah merekam video di Taman Air ini. Saya bisa bilang 2 jam sebelum tutup semua pengunjung disuruh keluar. Jadi saya tidak tahu apakah rencana kita ini akan berhasil. Tapi sekarang sangat penting untuk mencari tempat bagus, di mana secara teori kita tidak akan ditemukan. Tempatnya luas, taman akan tutup dalam 2 jam lagi. Mari kita cari. Terdengar sangat tidak mencurigakan. Kami sudah mengelilingi hampir seluruh taman air ini. Tempatnya benar-benar sangat luas. Dan inilah beberapa tempat yang kami temukan. Kami menemukan transit yang sekarang dibangun eksponensial. Di sini ada banyak alat berat. Sepertinya tidak akan ada orang yang menginap di sini. Kalau perlu, kita akan tempati tempat ini. Nah, di sini juga ada pintu darurat yang sebenarnya juga area terlarang bagi pengunjung. Jadi kita bisa cek apa yang ada di sana. Di ruang-ruang servis ini ada banyak sekali lorong. Jadi menurutku ini tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat yang ditemukan Vlad. Ini mungkin tempat paling aman di taman ini karena seluncuran ini tertutup dan sama sekali tidak dijaga oleh staf. Dan jika kita berhasil masuk ke dalam, kita bisa menghabiskan sepanjang malam di sana. Terlebih lagi ada celah langsung di lapisan ini dan kita bisa dengan mudah masuk ke dalam dan tetap tidak terlihat. Kita coba lakukan ini nanti malam. Waktu tutup taman air sudah dekat nih, dan kami harus bersiap untuk kejutan sekaligus mencoba semua seluncuran yang belum kami naiki. Sekarang kita ambil ban pelampung dan bersenang-senang sebelum taman airnya tutup. Gila, lihat mereka terbang. Itu kelihatan seram banget. Coba lihat saja. Aku rasa kita akan mati hari ini. Saat kami berseluncur dan memacu adrenalin, kami harus beralih ke tugas yang lebih serius, yaitu menyiapkan ulang tahun Marat. Masalahnya, kami tidak bisa keluar dari area taman air untuk membeli dekorasi pesta. Jadi Vlad menawarkan bantuannya. Ada toko perlengkapan pesta tidak jauh dari sini. Aku bisa pergi ke sana dan mencoba membawanya sebelum tutup. Rencananya bagus, tapi kalau Vlad kembali terlalu larut, dia bisa saja tidak diizinkan masuk. Sementara itu, waktu tersisa kurang dari 1 jam sebelum tutup dan Vlad baru saja kembali. Maaf, saya meninggalkan barang saya di sana. Bisakah saya lewat sebentar untuk mengambilnya? Jadi, semuanya sudah kubeli. Sisanya ada di ranselku. Jadi sekarang, pada dasarnya, semuanya siap untuk perayaan. Jadi si Marat sekarang ada di bagian lain taman, dia sedang mengambil gambar. Jadi kami sekarang diam-diam pergi ke tempat pesta kita dan akan menyiapkannya. Menurutku tempat ini keren banget. Jadi aku sudah beli kue, kita juga punya spanduk selamat ulang tahun, topi pesta, balon, taplak meja, bahkan lilin. Semua yang dibutuhkan untuk merayakan ulang tahun Marat. Dan setelah menyembunyikan semua belanjaan, kami sadar sudah waktunya memulai rencana. Pengunjung di taman air makin sedikit, jadi kami harus segera bersembunyi di tempat yang sudah ditemukan. Orang-orang sudah sangat sedikit. Kami berusaha agar tidak tertangkap kamera. Mari kita coba lihat apa yang ada di dalam perosotan ini. Di sini benar-benar kosong. Sepertinya tidak ada yang akan menemukan kita di sini. Aku akan bersembunyi di sini. Saya harus cari tempat yang tidak ada orang, sudut yang tersembunyi. Ayo, kita mungkin tidak perlu pergi lebih jauh lagi. Ada orang? Ada orang. Ayo pergi. Cepat-cepat. Di sini, di sini. Nah, ternyata taman air ini tetap beroperasi bahkan setelah tutup. Masih ada staf di sini, termasuk pekerja konstruksi yang lanjut bekerja di malam hari. Sejujurnya, kami sudah tahu hal ini seminggu sebelum syuting. Kenalkan, ini Nastya, orang terpenting di taman air ini. Apa benar Anda satu-satunya orang di sini yang tahu kalau kami akan menginap semalaman? Ya, benar sekali. Tidak ada staf yang tahu bahwa akan ada syuting di malam hari. Tidak ada staf lain yang tahu kalau kita menginap di sini. Karena sekarang sudah malam dan Nastya pasti sudah tidur. Jika kita ketahuan, tidak akan ada yang peduli siapa kita dan bagaimana kita bisa masuk ke sini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk lewat pintu darurat. Waktu itu pintunya terbuka. Semoga saja kalau aku buka pintu ini sekarang, alarmnya tidak bunyi. Oke teman-teman, ini berhasil. Tidak bunyi. Aku benar-benar kaget. Aku takut sekali teman-teman. Teman-teman, pukul 22.13, sudah 13 menit sejak taman air ditutup. Saya sekarang sangat takut untuk bicara terlalu keras. Sekarang kita tunggu 15 menit lagi. Saya rasa kita bisa pergi ke teman-teman dan mulai menyiapkan tempat untuk pesta kita supaya kalian tahu di balik tembok itu benar-benar ada petugas. Masuk ke sini.
Di sana, di balik pintu itu, ada orang yang sedang bekerja. Kita harus menunggu sampai semua orang pergi bebus karena taman air baru saja tutup dan masih ada beberapa staf di sini. Oke teman-teman, aku sekarang duduk di antara tumpukan kain dan tidak. Aku bahkan tidak tahu kalau ini limbah konstruksi. Aku benar-benar takut sekarang. Aku harap teman-teman bersembunyi lebih baik dariku, karena aku rasa tempat persembunyianku tidak terlalu bagus. Baik seperti yang kalian dengar, ada orang yang bekerja di sini, dan kalau aku ketahuan, aku akan mencelakai kalian semua. Nah teman-teman, aku sudah duduk di sini selama 25 menit menjaga ada orang yang lewat di sekitar sini. Berasa aku harus keluar dan melihat apa yang terjadi di sini. Gila, bener-bener gila. Nggak ada siapa-siapa di sini. Taman air ini bener-bener kosong. Sekarang aku akan mencoba pergi ke tempat teman-teman diam-diam. Aku jatuh. Ternyata ada pintu di sini. Masih ada sesuatu di sana. Tunggu. Gila. Saya tadi bersandar dan langsung jatuh ke sini. Saya bahkan tidak tahu kalau ini terbuka. Saya rasa kita sedang melakukan sesuatu yang ilegal sekarang. Ada pintu yang setengah terbuka di sini. Mari kita buka. Ini jalan keluar ke lantai 2247. Kita tidak tahu ada di mana. Sial, taman ini benar-benar kosong. Sekarang tugas kami adalah mencari teman-teman untuk mulai menyiapkan kejutan tanpa sepengetahuan Marat. Oh, kita ketemu. Kita akhirnya ketemu. Ada pekerja lewat di sini. Aku tadi kaget banget. Tadi kami dengar suara saat di lantai 3 sih. Kami keluar ke tangga cuy. Dan terdengar jelas suara orang berjalan. Sepertinya itu para pekerja. Nah, para staf ya kemungkinan besar yang masih tertinggal. Ngomong, sudah 1 jam sejak taman air ini tutup. Jadi seharusnya kita sekarang pergi menyiapkan tempat untuk memberi kejutan pada Marat. Dan meninggalkan Marat bersama kameramen lain, kami berdalih syuting lalu pergi ke lokasi kami untuk menyiapkan kejutan. Oke teman-teman, tunjukkan apa yang kalian beli. Singkatnya, kami menyembunyikannya di sana. Kalian benar-benar menyembunyikannya? Ya. Sudah, di balik semak. Kami sudah menyingkirkan semuanya dan semuanya ada di sini. Kita akan merayakan ulang tahun di kursi ini. Sebenarnya tempat ini cukup tersembunyi. Saya rasa tidak ada yang akan menyadarinya. Tugas utama kami adalah menyiapkan lokasi ini secara diam-diam dan tenang. Sementara Marat, yang tidak curiga, menunggu kami kembali. Jujur, saya sangat suka hasilnya. Tidak bisa. Lara momen yang paling penting. Marat telah membantu kami syuting di saluran ini sejak awal, dan meskipun hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia masih tetap syuting video ini bersama kami, dan ini adalah cara kami untuk berterima kasih padanya. Apa? Tada! Pelan. Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun! Kurang makan bubur ya? Ayo yang benar. Sekarang, supaya alamnya tidak bunyi. Pelan. Tata sasa, itu belum semuanya. Kami punya satu hadiah kecil lagi untukmu. Jadi Marat, karena kamu sudah membantu kami membuat video terbaik di YouTube sepanjang tahun ini untukmu. Apa? Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi. Selamat Marat, selamat ulang tahun. Ayo. Ini benar-benar tutup. Tidak ada siapapun di sini selain kita. Ini adalah ulang tahun paling luar biasa dalam hidupmu. 100%, pasti. Tiup. Ditiup? Jangan ditiup. Selamat ulang tahun. Bagaimana kesanmu tentang ulang tahun ini? Tidak, serius, aku masih agak shock. Tanganku benar-benar gemetar, bukan bercanda. Tidak, serius. Aku benar-benar belum pernah mengalami ini seumur hidupku. Dan di momen yang indah ini teman-teman, saya ingin meminta kalian untuk subscribe ke channel ini. Sekarang kita punya 44.000 subscriber. Sebulan yang lalu baru 22.000. Jika kalian subscribe, kami akan jadi orang paling bahagia di planet ini dan bisa membuat konten yang lebih besar dan gila. Tolong subscribe ya. Selain kami berhasil merayakan pesta tanpa ketahuan, tepat di saat ini kembang api mulai menyala di luar jendela. Reaksi Marat lebih cepat. Ayo. Khusus untukmu kami buat kembang api ini. Dan apa yang lebih baik daripada merayakan ulang tahun sendirian di taman air tertutup. Air ini sekarang sepenuhnya milik kita. Sekarang kita akan bersenang-senang dan bermain seluncuran. Ini sangat keren. Dan sudahlah, ayo. Lihat, untuk siapa ini dipasang. Tapi hari ini bukan untuk kita.
Sejujurnya sini terdengar seperti impian masa kecil, berada sendirian di taman air, benar-benar tertutup untuk umum. Apa yang dia lakukan? Tanpa instruktur benar-benar menakutkan, teman-teman. Ingat saja betapa panjang antrian tadi siang, tapi sekarang kita benar-benar sendirian di sini. Tidak ada siapa-siapa selain kita. Apa yang lebih baik dari ini? Sekarang kita akan mengadakan kompetisi. Teman-teman akan meluncur dari perosotan ini, kita juga akan meluncur dari perosotan ini. Menarik, siapa yang akan sampai lebih cepat? 3. Kalian mulai duluan. Ini benar-benar gila. Ini kegilaan yang mutlak. Aku masih tidak percaya kita melakukan semua ini di kehidupan nyata di taman air dalam ruangan terbesar di Rusia. Wow, di saat seperti inilah kamu sadar bahwa yang terpenting adalah emosi dan orang-orang di sekitarmu. Saat meluncur di perosotan dan merasakan jantungmu berdebar karena kegirangan, saat kamu tidak memikirkan apapun, hanya hidup, tertawa, dan menikmati. Dan momen-momen seperti inilah yang membuat hidup jadi istimewa. Seluruh taman air ini milik kita. Somewhere Kyrgyzstan consegue Tapi seseru apapun menghabiskan waktu di waterpark, ini kita harus ingat tempat ini tutup dan kita bisa ketahuan kapan saja. Jadi teman-teman, ini mungkin malam tergila dalam hidup kita. Sekarang sudah hampir pagi, kita harus segera bersembunyi lagi. Kalau tidak mengambil terus bersenang-senang seperti ini, kita pasti ketahuan. Jadi kita harus segera pergi dan bersembunyi lagi. Pilihan terbaik kita. Keunggulan utamanya adalah di sini tidak ada kamera sama sekali. Alasan utama kami memilih tempat ini adalah karena ada toiletnya. Angkat. Ini mungkin satu-satunya alasan. Oke, kawan-kawan. Entah kalian bagaimana, tapi aku sudah dapat kasur. Sepertinya kita harus bergantian. Menurutku, ini tempat yang cukup oke untuk tidur. Dan dalam kondisi kita sekarang, ini benar-benar sangat nyaman. Ya, tinggal bawa kursi jemurnya lagi. Jadi teman-teman, pukul 5.38 pagi, seperti yang kalian tahu, hampir mustahil untuk tidur di sini karena pertama suara airnya sangat mengganggu, sangat keras, dan ternyata tidak bisa dimatikan sama sekali di malam hari. Dan tentu saja tidur di kursi jemur ini sangat tidak nyaman. Ide awal untuk tidur di kursi jemur tadi terasa jenius. Tapi ini sangat tidak nyaman. Jadi sekarang kami menunggu pembukaan pada jam 9, lalu kami akan keluar agar bisa membaur dengan kerumunan dan kembali menjadi pengunjung biasa. Oke teman-teman, taman ini akan buka dalam 5 menit lagi. Sekarang belum ada orang, tapi mereka mungkin akan masuk dalam 10 atau 15 menit. Jadi tugas kita sekarang adalah segera bersembunyi dan keluar dari tempat yang lebih ramai. Sebenarnya orang-orang sudah mulai berdatangan, itu jumlahnya cukup banyak nih, karena sudah 10 menit sejak dibuka. Rasanya sekarang akan jauh lebih banyak orang, dan itu sebenarnya sangat bagus, karena kita akan lebih mudah membaur di keramaian. Teman-teman, kalau ini bukan awal pagi yang terbaik, lalu apa lagi? Ayo semuanya kita berenang. Ya Tuhan, rasanya kurang sekali tadi malam, udaranya sangat pengap. Airnya benar-benar sejuk, pas sekali untuk menyegarkan diri sejak pagi. Aku langsung merasa terbangun seketika. Pagi yang bahagia adalah saat hari dimulai dengan bisa duduk dan berkendara. Sebenarnya sudah sekitar 1 jam sejak taman air ini dibuka. Orang sudah benar-benar banyak sekali. Sekarang ini kami mencoba seluncuran yang belum sempat kami coba kemarin. Hasilnya sangat keren. Hal yang langsung terlihat setelah malam di taman air ini adalah antrean. Malam tadi tidak ada siapa-siapa di sini selain kami. Itu sangat luar biasa. Kamu masuk video. Keren dan semenyenangkan apapun tinggal di taman air, semuanya pasti akan berakhir. Selamat pagi, apa kabar? Sejak pagi sekali. Kami sudah dari pagi tadi. Apa-apa, pihak administrasi sudah tahu kalau kalian menginap di sini. Sekarang kita tahu bahwa merayakan ulang tahun di taman air tertutup tanpa ketahuan itu mustahil, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman tak terlupakan, mencari teman baru, dan yakin bahwa semua risiko itu sepadan demi emosi ini. Ini adalah video yang gila. Tolong, jika kalian belum berlangganan, silakan berlangganan ke saluran ini dan klik video yang satu ini. Videonya juga sangat keren dan